Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan angkat lagu satu pujian penyembahan, satu hal yang kurindu. Yang
Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa, karena kasih setiamu terus mengalir dalam hidup kami setiap saat, bahkan sepanjang seminggu yang sudah berlalu Bapa. Engkau menolong kami, Engkau memelihara kami. Kami boleh menikmati kasih kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami balas kepada-Mu Tuhan, selain kami mau bawa kehidupan kami ini untuk kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai korban syukur kami yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Layakan kami, kuduskan kami Bapa, biar Tuhan kehidupan kami ini layak dipersembahkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat waktu yang terindah yang Kau beri lagi dalam hidup kami, untuk kami bawa hidup ini dalam persekutuan dengan Engkau. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Lawati kami Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Melingkupi kami semua Bapa, untuk kami penuh dengan sukacita di dalam kami mau datang memuji, memuliakan Engkau, bersekutu dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu lewat persekutuan kami pada pagi hari ini. Pakai kami hamba-hamba-Mu dengan urapan-Mu, untuk kami bawa hidup ini dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ditaruh ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan. Kiranya boleh beraih dalam tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa. Pakai Tuhan kami hamba-Mu, sehingga Tuhan kami bawa hidup ini dalam pelayanan pekerjaan-Mu bukan dengan kekuatan kami sendiri yang jadi, tapi dengan kekuatan kuasa Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Itu kami pakai itu memuliakan Engkau, melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau bertahta di setiap pujian, penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-umat berada, mereka mempersiapkan diri untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, hentar langkah mereka tibakan di tempat ini, untuk kami sama-sama bersukacita, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Bahkan siapapun Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka untuk satu persekutuan yang indah di tempat ini, memuji, memuliakan Engkau. Lawatan Tuhan terus terjadi, dan kami percaya di hari-hari mendatang mereka dengan penuh sukacita datang bersekutu di tempat ini, berjumpa dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami mau bertukar, kita habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita telah dibuka dengan doa, dan untuk itu sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku,
memberkati puji-pujian, dan saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan angkat satu pujian penyembahan. Dekat padamu.
Allah Bapa di surga, kekudusan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami hargai, kami hormati, kami sanjung tinggi itu. Karena itu adalah anugerah yang mulia terbesar dalam hidup kami. Itu adalah kekekalan bagi kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, di tengah-tengah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau ada, Engkau lawati kami, Engkau datang dalam hati pikiran kami, bahkan Engkau berkuasa dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya kekuatan baru kami akan miliki saat ini. Rencana-Mu begitu mulia, indah, dan sangat terbesar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami semua ada dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hamba-Mu pribadi yang akan menyatakannya. Kami percaya ini bukan kehendak hamba-Mu, tetapi jadilah menurut kehendak Bapa di surga. Dan kami semua akan menikmati kekuatan lewat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita punya semangat yang baru dan dibaharui oleh Tuhan. Saya bersyukur saat ini kembali kita ada di tempat ini untuk bisa menikmati kebenaran Tuhan, menikmati ibadah yang saya percaya ini bukan atas rencana kami, tetapi Tuhan yang merencanakan bagi kami semua. Puji Tuhan, tanpa membuang waktu karena kami sudah agak terlambat 10 menit tadi baru ibadah dimulai. Dan kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang terbesar karena Tuhan mengasihi kita. Kita lihat dalam bagian pembacaan yang akan kita baca saat ini, diberi judul Carilah Tuhan dalam Amos pasal yang kelima ayat 1 hingga yang kelima. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Amos pasal 5 ayat 1 hingga yang kelima. Tanpa mengurangi kelelahan kita, kita berdiri untuk kita baca bersama dengan suara kedengaran. Kita akan baca dengan suara yang kedengaran bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dengarlah perkataan ini yang ucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Puji Tuhan, katakan amin. Silakan dulu. Kita sudah banyak kali mendengar firman Tuhan ini, dan ini adalah sebuah ratapan oleh Amos terhadap bangsa pilihan Tuhan. Yang kita lihat, saya tidak akan bahas secara detail, tetapi saya menyimpulkan di sini bahwa tempat-tempat yang sangat dianggap sakral seperti Betel, juga Gilgal, dan ada tempat-tempat lain yang disampaikan di sini, itu adalah tempat-tempat yang punya nilai sejarah mulai dari nenek moyang mereka. Jadi Betel adalah tempat yang pertama di mana Abraham ketika masuk tanah Kanaan, dan di situ tempat pertama dia bikin ibadah. Dia mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan juga Yakub pernah mengalami peristiwa yang dahsyat di tempat yang sama. Betel adalah dikatakan rumah Tuhan. Tetapi pada masa ketika Amos ini berbicara tentang kondisi bangsa Israel yang sangat memprihatinkan, yang sangat parah, sehingga dia meratapi keadaan bangsa Israel
yang dia bilang di situ bahwa carilah Tuhan, jangan pergi ke Betel atau Gilgal atau Berseba. Jadi itu bukan yang utama untuk dicari, tetapi Allah menyuruh carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Mereka merebut, mencari bukan Tuhan, tetapi tanah. Yang mereka rebut adalah tempat. Yang mereka cari bukan Allah. Mereka mencari jati diri mereka. Mereka mau kembalikan bahwa torang ini polisi dunia, torang penguasa dunia, torang ini tetap berjaya padahal sokeo. Padahal sebenarnya ada kekuatan yang maju berperang berapa 1.000 orang, yang tersisa berapa? 100. Bayangkan 90% tewas. Kemudian kalau maju 100, yang tewas, yang tersisa tinggal 10. Hanya 10 orang yang tersisa. Karena apa? Bakuriki mau cari itu Betel, ini orang punya. Ini Gilgal orang punya, orang Pemo yang punya. Ini Berseba ini, jadi dari utara sampai ke selatan itu, Berseba itu bagian selatan. Itu orang punya, orang Pemo yang punya, bukan kamu punya. Tapi anehnya mereka kalah terus dalam berperang. Sehingga Tuhan bicara kepada Amos, sampaikan ini. Ada sebuah ratapan keprihatinan Allah muncul lewat abdi Allah. Bukan main ini bangsa pilihan model begini. Bukan main bangsa yang Allah pilih khusus untuk supaya nama Allah dikenal di dunia. Modelnya tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka mau tampilkan kekuatan mereka, kejayaan mereka yang itu sudah menyimpang dari keinginan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang carilah Tuhan. Saya kalau bicara tentang cari, itu berarti ada usaha. Berarti objek yang dicari itu agak susah. Kalau sudah pagi ya, orang Solia ini ubarak ada di sini, tidak perlu cari. Berarti bangsa ini sedang tidak melihat Tuhan, tersembunyi. Di pandangan mereka itu Allah itu tidak ada, tidak sedang bersama mereka. Sehingga firman Tuhan ingatkan, cari Tuhan. Jangan cari barang, jangan cari tanah, jangan cari pusaka yang warisan lahiriah, tetapi cari kuasa Tuhan, cari janji Allah. Berarti persoalan bangsa yang sebenarnya itu bangsa yang dipersekutukan dengan Allah, tidak lagi memiliki Allah, sehingga disuruh cari Tuhan. Nah, maka kita lihat bahwa sejak awal sebenarnya Allah bukan mencari manusia. Allah tahu di mana, jadi Allah tidak perlu cari-cari. Tetapi Allah memperlihatkan bahwa Dia yang datang menyapa manusia. Dia memberi teladan, Dia memberi contoh. Ketika segala sesuatu fasilitas itu hilang, dan apalagi kemuliaan Allah itu hilang, itu Allah yang datang, bukan manusia yang cari Dia. Enak sekali manusia sebenarnya. Allah yang selalu datang menyapa manusia. Allah yang bahkan ketika Yesus ada, Dia pernah katakan bahwa aku datang untuk mencari yang terhilang dari bangsa Israel. Dia mencari sesuatu yang hilang. Berarti ada sesuatu yang tidak kelihatan, itu dicari. Yesus pun berkata demikian. Mau bilang Dia tidak bisa tahu, Dia maha tahu. Tetapi Dia memperlihatkan bagaimana upaya untuk jumpa dengan sebuah kekekalan. Bagaimana upaya untuk Allah itu tidak membiarkan manusia itu ada di dalam kondisi yang tidak melihat wajah Tuhan, yang tidak melihat kemuliaan Allah, yang tidak melihat kebenaran. Berjalan dalam kegelapan sekalipun
di tengah matahari, di bawah matahari yang terang benderang, sekalipun di malam yang tidak pernah terasa malam karena lampu yang sudah puluhan ribu watt dengan nyala yang seperti siang hari, tetapi hati gelap itu sia-sia. Sehingga Tuhan bicara, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sungguh luar biasa saya melihat bahwa Allah memberi pemahaman kepada kita. Bukankah mungkin kita lebih sering cari sesuatu yang kelihatan, cari kalau sekarang. Jadi ketika bangsa Israel mau memperlihatkan kekuatannya secara lahiriah, Allah meratapi bangsa ini lewat Amos. Dia menangis bertobat, kasih yang noni ini, jangan cari yang barang itu. Tetapi firman Allah menjamin kita, ketika kita temukan Tuhan, semua yang dicari bangsa-bangsa itu Tuhan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya percaya kalau kita sibuk, bukan mau sibuk mau cari tambah, mau cari sesuatu, tetapi kita sibuk cari Tuhan. Kita datang di sini, kita temu Tuhan, kita jumpa dengan Tuhan. Kenapa sering susah orang jumpa dengan Tuhan? Karena itu masalah hatinya, masalah rohnya yang lagi tidak punya arah yang tepat, yang jelas, sehingga dia kelihatan dia ada di gereja tapi pulang bukan biasa-biasa, so lebih luar biasa, so lebih tidak terarah hidupnya. Kenapa ini masalah? Karena memang dia tidak temukan yang dicari. Tetapi saya percaya ketika kita temukan Tuhan, biar orang cuma ibadah dong bilang ibadah ragu-ragu, tetapi kita jumpa dengan Tuhan. Karena memang dengan kondisi yang begini, diberi batas waktu, itu bukan alasan. Orang jadi alasan, mau ibadah lagi kurang kasih batas waktu. Kita bersyukur, hati kita limpah sukacita. Yang penting di sini kita ada usaha cari Tuhan dan juga menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, dan Tuhan tidak susah untuk menampakkan diri. Tetapi persoalannya kita yang susah ketemu Tuhan karena hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kita sedang tertuju kepada hal-hal yang dipandang mata biasa. Tetapi kalau roh ini bisa dengan murni, dengan bersih di hadapan Tuhan, maka perintah untuk cari Tuhan. Bahkan setiap saat kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Di rumahnya tidak pernah ada persoalan yang tidak teratasi. Persoalan itu akan datang. Ya, tidak mungkin manusia bebas dari masalah. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, janji Allah, bagaimana saat kita jumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatu menjadi indah. Kita menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan cari masalah. Kalau tidak ada pemasalah, kita bikin masalah. Dan kalau tidak bikin masalah, jadi masalah. Tapi kita bukan seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, pagi ini, bahwa kita sedang jumpa dengan Tuhan. Kita sedang menemukan Tuhan. Bahkan ketika kita pulang, wajah Tuhan, suara Tuhan, janji Allah itu ada dalam hidup kita. Kita terasa bahwa ini hidup ini full benar, full dengan sukacita, penuh dengan harapan, dan penuh dengan segala kebutuhan kita. Itu bukan persoalan, karena Allah mengadakan semuanya itu. Jadi dikatakan bahwa jangan kamu mencari Betel dan pergi ke Gilgal, dan janganlah kamu menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jangankan Betel, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi yang akan bertahan
Yang kekal itu hanyalah firman Tuhan. Kalau hidup kita ada firman Tuhan, maka kita tidak akan dilenyapkan bersama dengan langit dan bumi. Betel itu hanya bagian kecil saja daripada bumi ini. Kita jangan bangga dengan Manado. Kita jangan bangga dengan daerah ini. Kita jangan bangga dengan bangsa ini. Kita jangan bangga dengan di mana kita ada dengan gereja yang orang bilang gereja paling oke. Kalau hal itu yang mulai kita tampilkan, maka Allah sedang meratapi kita untuk ingatkan, cari Tuhan, jangan cari barang-barang itu. Bukan berarti gereja sebenarnya tidak perlu, tetapi yang terutama kita datang di gereja dalam bentuk gereja seperti ini, kita bergabung dalam organisasi gereja seperti apapun, yang utama di dalamnya bahwa kita berusaha jumpa dengan Tuhan di sana. Bukan kita mau jumpa dengan pimpinan ini. Kita bersyukur memang saya secara pribadi boleh jumpa dengan pimpinan sinode dari berjenjang dari daerah sampai pusat. Tetapi saya menyimpulkan di sini bahwa yang terutama bahwa kita sedang jumpa dengan Tuhan. Kita sedang ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa upaya kita yang begitu sungguh di hadapan Tuhan untuk cari Tuhan, Allah berkenan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri bicara dalam kitab Yohanes bahwa Allah menginginkan penyembah-penyembah yang benar. Kita mau sembah Tuhan, mereka menyembah. Bangsa Israel tahu bikin korban, bahkan ribuan. Ada dalam kitab Yesaya, untuk apa korban yang banyak-banyak, lembu, sapi, kambing yang beribu-ribu. Aku muak, aku tidak berkenan dengan itu. Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Guna apa kita pamerkan sesuatu yang kelihatan lahiriah, tetapi hati Tuhan kenal. Ini orang ini lagi bermasalah. Ini orang ini tidak mau lepas masalahnya. Dia bangga dengan masalahnya. Dia sudah mendarah daging dengan masalah dan tidak mau lepaskan itu. Allah menawarkan kesempurnaan. Allah menawarkan damai sejahtera. Allah menawarkan sesuatu yang indah, yang mulia, yang baik adanya. Tetapi sering manusia mempertahankan sesuatu yang kurang baik. Cuma masalah kecil dia suka jadi besar. Sering ada orang begitu. Cuma masalah sepele dia suka jadi besar dan dia bangga. Karena dia menyerah tuh dia dengan kitab pemodel. Tetapi kita bersyukur saat ini. Ternyata semua kebanggaan atribut lahiriah itu, kalau kita utamakan untuk kita rebut itu justru menjadi sebuah tangisan, sebuah ratapan bagi Allah. Sehingga mungkin banyak abdi Allah hari-hari ini pun sedang meratapi umat-umat Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tidak ada di tempat yang salah. Karena apa? Kalau kita benar, tempat yang sangat mencekam sekalipun itu akan menjadi berkat. Di mana orang berpijak. Kalau kita pegang janji Allah seperti kata firman kepada Abraham, bahwa oleh Abraham semua bangsa akan diberkati. Ketika kita diakui sebagai anak-anak Abraham, bukankah Indonesia juga diberkati? Kita mungkin tidak berperan menjadi pejabat di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat daerah, tetapi kita punya akses ke surga untuk bangsa ini bebas dari malapetaka. Kita doakan, kita punya akses ke surga sehingga di mana bumi kita pijak, di mana daerah kita pijak, kampung, halaman, tanah kita pijak, tanah itu menjadi berkat. Karena di mana orang ada, waktu saya cari Pak Set hari kemarin ya, 2 hari lalu, saya cari, kota lewat Subarondi, kita lihat ada yang mobil, ini Pak Set lagi buka baju. Kita pilih, ibu buka, masa so ganti ini Pak Set. Ibu, lihat, saya bilang, shalom. Ini tuh ibu. Ibu Lili bukan model begini. Sorry Pak, kita salah, kita mau cari Pak Set. Pak Set yang mana yang bawa foto yang orang kelihatan? Oh, berarti
dari cara mereka menjawab, Pak Setnya anak orang yang bikin masalah di sana. Berarti kelihatan mereka begitu akrab. Oh itu yang di sebelah, cuma di belakang sini. Oh iya, karena kita lihat ada mikro situ. Oh iya ya, puji Tuhan ketemu. Selamat bergabung Pak Set, luar biasa Tuhan mau pakai untuk kembangkan orang pelayanan di sini. Ketika bercakap-cakap, jadi target kita firman Tuhan bicara saat ini, cari Tuhan. Dan kita ajak orang lain cari Tuhan. Mau cari rumah Tuhan tidak salah, tapi kalau kita tertuju kepada rumah itu kita akan keliru. Mau cari Betel tidak salah, tetapi persoalan yang menjadi salah kalau kita akan tampilkan Betel itu melebihi daripada kewibawaan Allah. Kita menjadikan Betel itu menjadi ilah, menjadi berhala, rumah itu menjadi berhala, maka itu akan menjadi sebuah tangisan Allah. Dan kita bersyukur ketika Allah melihat kita merespons firman Allah, kita merespons bagaimana kita mencari Allah dengan cara yang benar, maka kita segala sesuatu itu Tuhan tambahkan. Mau anak, mau pemuda, remaja, Tuhan tambahkan. Siapa tahu Ibu Yani pulang dapat adik. Haleluya. Karena orang di sekolah minggu tinggal ini satu ini. Ini Yuris bukan sekolah minggu. Kalau tanya di sinode anggota sekolah minggu waktu belum bergabung Pak Set, kita bilang sudah anak ada sekolah minggu orang. Suruh remaja semua, suruh pemuda. Mau tunggu orang mau cari anak sekolah minggu lagi. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Karena kita fokus cari yang benar, bukan cari masalah dan bukan cari yang salah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal aku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, kerajaan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
tepuk tangan beri sorak-sorai bagi Tuhan yang memberikan dirinya, yang memperlihatkan wajahnya, yang memperkenalkan suaranya, firman-Nya, kehidupan kekal bagi kita. Kedamaian itu sedang Dia nyatakan hari ini. Saat ini Dia tidak tunda waktu. Bahkan Dia yang sering lebih dulu menyapa kita, memanggil kita, mengingatkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Penyertaan. Kami mohon kesediaan Pak Set untuk bawa dalam doa. Aman dan sejahtera walau di tengah Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Penyertaan-Mu Bapa sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini hamba telah berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah urapan baru yang selalu ada dalam kehidupan hamba firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga daripada hamba-Mu. Berkati anak, semuanya diberkati. Kami taruhkan kehidupan daripada Bapak Gembala, Ibu Rohani serta anak mereka hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dan kami percaya mereka telah terukir di dalam telapak tangan-Mu yang berlobang paku, sehingga mereka berharga di mata Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami tidak salah memilih apa yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, agar kami tidak salah melangkah Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk cari Engkau ya Bapa, sehingga semua akan ditambahkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik setia dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, guna hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan membalas kebaikan-Mu Bapa di sorga. Kami akan meletakkan korban persembahan untuk melebarkan pelayanan ini. Tetapi Bapa, mari Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, tangan-tangan yang nanti memberikan Tuhan. Engkau berkati keluarga, rumah tangga, semuanya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberkati sesuai dengan janji daripada firman. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di sorga, karena Engkau kekal sampai kekal. Yang merasa sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan korban persembahan. Kita nyanyikan lagu apa yang tak pernah dilihat mata.
Puji Tuhan, terima kasih kehadiran kita semua. Sekali lagi selamat bergabung keluarga Pak Seth dengan Ibu Lili dan anak. Kalau anak-anak lain datang pasti gabung lagi. Puji Tuhan. Dan tentu yang lain mungkin ini baru minggu lalu masuk waktu dapakan berkenalan dengan keluarga ini. Kita menjadi satu dalam persekutuan di tempat ini. Dengan apa yang nampak saat ini kita syukuri apapun modelnya. Kita gantung rabu-rabu barang ini karena ada lagu yang kali orang cuma sama dengan ikan mas dah buka-buka mulu nih tahu mau bilang apa. Ada lagu-lagu baru. Kalau di rumah memang langsung di TV yang besar. Kalau ini mau bawa pulang naik turun mungkin saya pikir ada barang yang ada di rumah pakai jo biar milik negara ada titip orang pakai. Karena memang ini barang juga dari orang pakai untuk kegiatan belajar di sekolah karena pandemi orang boleh bawa-bawa ke sana kemari. Tuhan berkati dan selamat kita nanti melanjutkan aktivitas hari ini besok dengan berkat Tuhan terus limpah. Mungkin penyampaian nanti hari Jumat lagi ibadah masih di rumah, ibadah keluarga. Nanti ada hal-hal yang mungkin akan nanti berkembang. Kita sama-sama mendukung dalam doa dan juga turut melakukan apa yang didoakan. Puji Tuhan, tidak ada lagi penyampaian. Mari kita akan akhiri ibadah saat ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta sembah. Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta selama-lamanya, karena itu yang Engkau beri bagi kami, sehingga ada yang akan kami lakukan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami sudah bawa tubuh roh jiwa kami ke dalam bait-Mu Tuhan, ke dalam tempat kudus ini, dan kami sudah menerima kekuatan firman. Kami juga sudah memberikan apa yang Engkau berikan bagi kami lewat persembahan kami, untuk segala bentuk persembahan milik Tuhan dan apapun bentuknya, semua tangan-tangan yang sudah mengulurkannya, kami percaya ini adalah mereka lakukan karena jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan berkat Tuhan, limpah dengan berkat Tuhan, sehingga dikembalikan untuk apa yang patut kami berikan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, makin sempurna apa yang akan kami lakukan bagi Tuhan, karena itu yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa keluarga-keluarga yang ada, keluarga Ibu Johnses, Jenny, anak-anak, cucu-cucu dimanapun berada, masuk keluarnya Tuhan memberkati, usaha mata pencaharian diberkati. Yola anak Helena, juga anak Yuri. Helena yang sudah membawa sebagai pemimpin pujian, anak yang masih muda tapi Tuhan sudah beri potensi yang akan dia kembangkan bagi kemuliaan Tuhan, yang menjadi berkat. Juga anak-anak muda kami semuanya yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan sedang membentuk hidup mereka karena mereka sudah jumpa dengan Tuhan. Mereka tidak akan menyimpang kepada kebenaran. Demikian Tuhan, Oma yang sudah lanjut usia, kekuatan Tuhan ditaruh bagi Oma omongan Kanjiman.
bagi Ibu Meti, seisi rumahnya menjadi orang yang ada dalam kerajaan Allah. Tuhan juga memberkati Tante Nona, juga anak Jill, dan anak-anak cucu-cucu dari Tante Nona, semuanya diberkati. Sehatkan mereka, sakit penyakit yang mau melanda hidup mereka, karena kebenaran ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus mereka berjalan oleh kekuatan dan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kami semua Tuhan, Pak Seth, juga Ibu Lili dan anak-anak, bahkan cucu-cucu, Pak yang bersama dengan mereka yang ada di kampung halaman di mana saja mereka berada, usaha, pekerjaan, pelayanan diberkati. Tuhan pakai keluarga ini, Bapak dan Ibu, menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk bisa memenangkan banyak orang benar-benar tahu bagaimana mencari Tuhan yang sesungguhnya. Kesejatian dalam kekekalan itu akan ditemukan lewat kesaksian kami, lewat perilaku kami, lewat tutur kata kami, lewat apa yang kami kerjakan. Itu menjadi kesenangan bagi banyak orang juga. Terlebih Tuhan juga menyenangi itu. Terima kasih Bapak. Pemerintah bangsa negara kami juga kami taruh dalam tangan-Mu. Apa yang diupayakan oleh pemerintah di hari-hari yang penuh dengan tantangan, baik lewat melanda kesehatan dengan virus yang masih ada dan terus banyak yang masih bertambah-tambah jumlah akibat dari penularan virus ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Dengan cara hikmat surgawi, Tuhan pakai oknum dan juga lembaga pemerintah secara berjenjang, pusat, daerah, sampai ke tingkat pemerintahan yang ada di desa dan kelurahan, juga jaga lingkungan, bahkan juga gereja di mana kami bernaung, GPKDI, sinode pusat, sinode daerah, gembala-gembala jemaat lokal. Pakai semua kami Tuhan, bahkan semua warga gereja ini menjadi alat kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Semua keluarga saudara kami, orang tua yang tidak bersama dengan kami, dengan tempat yang berbeda, tetapi kami selalu satu dalam roh, untuk selalu saling menopang dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, karena kami percaya semua juga Tuhan limpahkan dengan sukacita, damai sejahtera. Kami juga keluarga yang kami rencana bersama dengan Pak Seth keluarga akan adakan perjalanan menuju ke Ongkau sesudah ibadah ini. Setiap langkah kami Tuhan yang mendahului dengan malaikat Tuhan berjalan di depan kami. Kendaraan yang kami pakai, bahkan Tuhan jauhkan dari segala gangguan. Jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, maut sekalipun. Karena Tuhan bentengi kami dengan kemuliaan yang tidak bisa ditembus oleh kuasa jahat. Terima kasih Tuhan, dimurnikan hati pikiran kami dari segala hal yang jauh dari keinginan Tuhan. Sebab kami rindu untuk semua keinginan Tuhan itu ada dalam hati kami, dan kami lakukan bukan hanya untuk kami dengar, tetapi kami mengerti dan kami lakukan, bahkan kami memeliharanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur kami akhiri ibadah ini. Mari angkat tangan. Ulanglah, bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai hari Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu diberkati, salam sehat, Tuhan berkati semua. Tinggal tambah semangat lagi. Tadi malam Pak ada kasih ulang sharing. So mesti jaga puasa sebelum pimpin ujian. Bilang cara